Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Mas Yardan sehat? Tetap semangat ya? Oke, motivasi kuliah hari ini apa? Ingin jadi orang sukses. Kalau ingin jadi orang sukses berarti biasanya yang rajin ya. Mas Yardan kita bahas ya di beberapa minggu yang lalu. Kita ini sudah memasuki ke minggu keempat ya. Minggu keempat. Jadi yang pertama kita sudah melakukan pengantar perkuliahan dan orientasi perkuliahan. Kemudian kedua kita sudah membahas mengenai KI dan KD gitu ya. Kemudian kita membahas tujuan pembelajaran, lalu kemudian kita membahas mengenai apa itu sumber dan media pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai pendekatan, kemudian metode dan kegiatan pembelajaran. Kita ini kan sedang membahas tentang RPP ya. Mata kita hari ini kan pengembangan perangkat pembelajaran, gitu ya. RPP dan instrumen penilaian. Saya ingatkan kembali seperti Mas Yardan tadi itu kan kalau kuliah kan harus ada tujuannya ya. Saya ingatkan kembali bahwa teman-teman sekalian, tujuan dari perkuliahan ini itu adalah Anda sekalian diharapkan nanti setelah lulus dari mata kuliah ini itu benar-benar dapat menyusun perangkat pembelajaran. Gitu ya. Perangkat pembelajaran yang akan kita kuasai itu teman-teman sekalian akan membuatnya setiap hari ketika nanti jadi guru. Mas Yardan jadi guru, Mas Irfan jadi guru, Mas Irsad jadi guru, Mbak Minul jadi guru ya kan. Itu setiap hari pasti akan membuat perangkat pembelajaran itu. Nggak akan bisa. Pertanian itu juga pasti dibawa ketika beliau para petani itu bekerja. Misalnya kayak cangkul, kemudian arit ya, sabit itu, kemudian karung. Itu pasti akan melekat terus dengan petani. Bapak Ibu guru juga sama. Anda sekali nanti kan kalau calon guru biaya itu pasti setiap hari kalau ke kelas itu harus membawa perangkat pembelajaran. Maka ending dari mata kuliah ini itu adalah menyusun RPP dan menurut ajar itu harus benar-benar dikuasai. RPP seperti yang telah kita bahas dalam orientasi di pertemuan pertama, kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar. Kalau ada IPK ya, apa itu IPK apa Mbak Minul? IPK AB, CICD. Kalau ABCD itu apa? Audien. KD itu apa Mbak Minul? Kalau KI itu kan singkatan dari kompetensi inti. Kompetensi inti ya. Kompetensi inti itu singkatnya adalah segala sesuatu yang harus dicapai oleh siswa untuk memenuhi kriteria kelulusan. Oke, terus? Di dalam kompetensi inti itu terdapat muatan pembelajaran, terus SKL. Ya. Ya. SKL standar kompetensi lulusan. Oke. Terus? Kalau KD itu kan kompetensi dasar. Ya. Kompetensi dasar itu adalah kompetensi yang digunakan untuk mencapai kompetensi inti. Oh. Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi Mbak Minul? Mungkin itu. Oke, tentang KI dan KD. Setelah KI KD minggu kemudian kemarin kita membahas tentang TP ya, tujuan pembelajaran ya. Jadi KI KD itu di RPP itu letaknya di atas ya. Iya. Di atas KI, kemudian ada KD, harus ada isi di sana ya. KI KD, kemudian ada tujuan pembelajaran di bawahnya gitu ya. Tujuan pembelajaran itu kemarin yang bahas siapa? Mas Yardan. Mas Yardan sama siapa? Mas Baha. Oke, bertiga. Saya minta ininya ulasannya sebentar deh. Kita ingat kembali tentang TP ya, tujuan pembelajaran. Apa Mas? Dan singkatnya adalah indikator yang ingin dicapai dalam suatu proses belajar. Oke, terus Bisa dirumuskan dengan rumus ABCD. tadi. Itu apa Mas? A. Audience, behavior, condition, degree. dan degree. Maksudnya gimana Mas merumuskan itu? Nah, coba. Berarti cara membuat kata siswanya ya, atau peserta didik gitu ya. Jadi peserta didik, terus kemudian audience behavior, aktivitas
aktivitasnya. Ya, yang fear. Yang fear itu kemampuan ya, kemampuan. Agak lupa ini. Oke, kemampuan ya, kemampuan yang harus di sebuah kalimat itu jadi gimana? Peserta didik dapat, ini kita ambil contoh ya, peserta didik dapat atau mampu mampu menyebutkan misalnya ya, pakai kata-kata KKO, kata kerja operasional yang benar-benar bisa diukur ya. Misalnya ada yang paling rendah itu misalnya menjelaskan, kalau mau memahami nggak bisa diukur. Saya ada paham, ya paham kan gitu kan. Indikatornya apa? Nah kalau menjelaskan, Anda bisa menjelaskan, menyebutkan ya, melalui kan gitu kan, melalui apa? Melalui apa? Diskusi kelompok gitu misalnya ya kan? Kalau diskusi kelompok dengan baik dan benar. Kalau misalnya surat, peserta didik dapat mempraktekkan gerakan sholat, ya kan? Melalui kegiatan praktik gitu. Materi pembelajaran mungkin bisa dijelaskan secara umum gitu Pak. Ya, keterampilan dan juga sikap dari seorang siswa itu. Ya. Kemudian materi pembelajaran itu merupakan bagian dan dari rumusan dari isi kompetensi dasar, dan itu dirumus yang terlebih dahulu untuk dikuasai oleh siswa tersebut. Oke, ini jawabannya teoritis sekali ya. Mendiskusikan ya mengenai materi yang hari ini akan kita bahas, yaitu tentang apa? Pendekatan, metode, dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan, metode, dan kegiatan pembelajaran. Nanti kelompok 1 akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran. Kelompok 2 akan membahas mengenai metode pembelajaran. Kelompok 3 membahas mengenai kegiatan pembelajaran. Sudah paham ya semuanya ya? Tapi sebelum ke sana, ini biar tidak penat ya. Berpikir tadi ditanya-tanya sudah kayak agak-agak pusing gitu ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Ice breaking yang ini biasa mungkin ice breaking ya? Oke, Mbak Minul teman kayak ini? Untuk teman siapa Mbak Minul? Bio. Oke, Mbak Minul sama Mbak Bio bisa ke depan untuk melakukan ice breaking ya, supaya biar refresh ya, biar fresh kembali. Oke, silakan Mbak Minul, Mbak Bio. Sudah punya bahan ice breaking belum? Oke, silakan. Awan-awan ya, tag video nih. Wis bro. Enggak. Jadi ice breaking kita kali ini itu tes konsentrasi ya. Itu ada 2. Yang pertama itu tepuk tunggal. Ya, jadi gini caranya. Kalau saya bilang tepuk tunggal, kalian ikut tepuk ya, 1 kali. Kalau tepuk ganda berarti berapa kali? 2 kali. Nah, tapi kalau saya bilang tunggal, itu kalian tidak tepuk, tetapi ngomong. Mengikuti. Iya, perkataan saya. Nah, yang kedua dijelaskan. Jadi yang kedua ada panjang pendek. Jadi itu dibolak-balik ya. Kalau misalnya gini, panjang jadi tangan kita pendek. Kalau pendek berarti tangan kita panjang. Panjang pendek gitu. Jadi sesuai dengan instruksi saya. Gitu. Paham ya? Paham. Sudah siap? Siap. Tepuk tunggal, ganda. Fokus ya. Ulang. Tepuk tunggal, ganda. Oke, sekarang serius ya. Nanti kalau yang salah disuruh maju. Tepuk tunggal, ganda. Tunggal. Tepuk ganda. Sama teman-teman nih. Tunggal.
pendek, pendek, panjang, pendek, pendek. Ya karena itu harus cepet. Majurin. Mana majurin? Loh, Sarip ora gelem maju iki. Ayo maju yang kalah. Silahkan. Lebih cepet ya. Ya bintang monyet di langit yang biru. Amat banyak angkasa. Aku ingin dan itu digunakan sebagai dasar untuk membuat kelompok. Baik ya teman-teman sekalian ya, silakan dihitung. Ada? 1, 2, oke. Semua sudah dapat kelompok masing-masing ya? Sudah. Oke, nanti Kan kegiatan pembelajaran kan kegiatan pembelajaran itu adalah proses di mana siswa itu dapat mengembangkan potensinya melalui kegiatan di dalam kelas yang belajar. Kalian tahu nggak kegiatan pembelajaran itu ada berapa step kegiatan? 3. Kan tadi sudah dijelaskan ya apa itu kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran itu ada berapa step? Ada 3. Apa aja? Yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan itu kegiatan apa sih? Kegiatan seperti guru mengucapkan salam, mengajak peserta didik berdoa, menyampaikan persepsi seperti itu. Penyampaian persepsi. Kegiatan inti itu seperti penyampaian dari materi, terus bagaimana metode yang dipilih oleh guru, seperti dari proses pembelajaran pada kegiatan intinya, seperti penyampaian materi pembelajaran kepada siswa seperti itu. Terkait pendekatan pembelajaran itu seperti kita ketahui pendekatan pembelajaran adalah tercapai hasil yang diinginkan ada di dalam FPP seperti di dan lain Untuk dari macam-macam metode pembelajaran itu saya dapat 3. Ya pertama metode ceramah. Aku ngomong dong. Enggak. tadi sudah diberikan waktu untuk diskusi ya teman-teman sekalian. Sekarang tolong masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok, saya mulai dari kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 3, silakan. Kelompok 1, kelompok 3 dulu mana? Kelompok 3. Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Untuk disampaikan hasilnya. Silakan Pak Milu. Tiga tadi membahas tentang kegiatan pembelajaran. Nah, apa sih kegiatan pembelajaran itu? Pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran itu adalah proses di mana peserta didik itu dikembangkan secara potensial melalui kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran itu terdapat 3 step atau 3 langkah. Yang pertama adalah kegiatan pembuka, yang kedua adalah kegiatan inti, yang ketiga adalah kegiatan penutup. Nah, kegiatan pembuka ini terdiri dari persepsi, pembukaan, dan kegiatan yang berkaitan dengan pembukaan pembelajaran. Kemudian kegiatan inti itu berisi tentang penyampaian materi yang disampaikan oleh guru kepada siswanya, di mana hal tersebut juga menggunakan bagaimana penggunaan metode dan
tadi yang sudah ditangkap teman-teman yaitu adalah cara atau langkah-langkah bagaimana tujuan dari pembelajaran tersebut itu bisa tercapai. Jadi bahwa metode belajar atau produksi itu kita ketahui bahwa hal itu dilakukan bagaimana pembelajaran itu dapat tercapai. Dan kemudian untuk jenis-jenis ataupun macam-macamnya itu sangat banyak. Misalkan metode ceramah, kemudian diskusi, dan kemudian disebut sebagai EBL dan lain sebagainya. Itu adalah metode-metode yang dilakukan untuk melakukan pembelajaran tersebut. Mungkin itu terkait. Ada yang mau menambahi? Mas, silakan. Stefan. Ya silakan Mas, kalau bisa ditambahi. Jadi untuk metode ceramah ya, metode ceramah itu adalah guru menjelaskan dan siswa mendengarkan. Untuk metode diskusi itu biasanya dia ada keterkaitan antara pendidik dan peserta didik. Jadinya menyambung berdiskusi. Itu ya itu Ceramah dan diskusi. Ada lagi? Tambahi Mas? Metode apa lagi? Izin menambahi untuk yang metode demonstrasi itu mungkin bisa berupa seorang guru atau siswa itu memperagakan suatu terkait suatu permasalahan dan menyelesaikannya dengan musyawarah. Iya. Oke, terima kasih. Ini kelompok berapa tadi ya? 2 ya? Oke, sekarang kita masuk ke kelompok 1 ya? Ya. Jadi dari teman-teman sudah mendiskusikan sedikit terkait pendekatan pembelajaran, di mana itu pendekatan pembelajaran adalah usaha atau implementasian guru untuk menerapkan metode-metode yang ada untuk menyampaikan suatu hal untuk menyampaikan untuk ke siswa. Jadi pendekatan itu bisa dibilang usaha atau bagaimana caranya materi itu dapat tersampaikan secara paham kepada guru. Mungkin lainnya dari pembagian pendekatan bisa disampaikan dari mana? Jadi dari pengertian pendekatan tadi, pendekatan belajar itu dibagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan saintifik, yang kedua pendekatan realistis mathematics education atau RME, yang ketiga pendekatan CTL atau contextual teaching and learning, yang keempat yaitu pendekatan genre based. Yang pertama yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu mendorong siswa untuk membangun konsep melalui observasi, bertanya, mengumpulkan dan situasi nyata. Jadi siswa itu memecahkan masalah yang relevan dari kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan pemahaman secara konsep matematis. Pendekatan genre based atau pendekatan berbasis teks merupakan metode pembelajaran yang menekankan pertemuan antara jenis teks dan konteksnya, yaitu pendekatan ini memberi kesempatan kepada guru menampilkan pengajaran dengan ini yang pertama, tolong teman-teman kelihatan ya? Kelihatan Pak, bisa dipahami. Yang pertama adalah mengenai apa itu pendekatan. Jadi pendekatan pembelajaran itu adalah sudut pandang seseorang dari sisi apa? Kalau dari sisi saintifik, maka pembelajaran yang Anda bangun ya, yang harus Anda laksanakan, yang harus Anda konstruksi itu harus gunakan ketika Anda itu mengisi kegiatan pembelajaran. Tadi kan pendekatan, kemudian metode, dan yang terakhir adalah kegiatan pembelajaran. Yang sudah disampaikan Mbak Milu tadi sudah benar sekali bahwa di dalam kegiatan pembelajaran itu pasti memuat 3 pokok ya. Yang pertama itu adalah kegiatan pembuka, kemudian kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan itu harus ada. Kalau kegiatan pembuka, jadi seolah-olah peserta didik ini hanya seperti botol kosong, kan gitu ya, yang harus dijejali oleh informasi-informasi yang banyak, dan guru itu seolah-olah adalah kebenaran tunggal yang tidak bisa disalahkan, ya kan? Hari ini tidak bisa semacam itu lagi pembelajaran. Apakah ada ini pertanyaan? Cukup ya? Kalau sudah cukup dan sudah paham, yang terpenting adalah ilmu yang Anda yang Anda pelajari itu harus benar-benar diterapkan. Saya berkali-kali mengingatkan di kelas-kelas bahwa RPP yang sudah dibikin, yang sudah disusun sedemikian rupa, sangat detail sekali, mohon untuk benar-benar diterapkan. Kan gitu ya? Harus diterapkan. Kita percuma sekali ketika kita sudah menyusun RPP dengan susah payah, kan gitu ya, dengan susah payah, lalu kemudian RPP hanya sekedar untuk pemenuhan administrasi
untuk kepala sekolah untuk atasan kita Pak. Tapi RPP itu harus digunakan sebagai panduan untuk kita di dalam mengajar, gitu ya. Bisa bertanya dan saya kira sudah paham semua. Terima kasih ya atas diskusinya yang sangat menarik sekali. Kita akhiri pembelajaran dan perkuliahan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.